Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumahnya di Musola Ibrahim Parsi ini, dan alhamdulillah kita dipertemukan untuk kemudian ruku dan sujud bersama menghadap Allah taala, melaksanakan perintahnya, mengerjakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melakukan salat tarawih dengan berjamaah pula dan ditutup dengan salat witir. Tentunya ini adalah salah satu amalan yang insyaallah menambah pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak saudara-saudara kita di luar sana belum mendapatkan kenikmatan semacam ini. Oleh karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ibadah kita kepada ditambah oleh Allah taala, dan Allah sudah janji in syakartum zidannakum, apabila kalian bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Serta salam semua melimpahkan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang istiqamah menapaki sunnah beliau dan memperjuangkannya sampai akhir masa. Barakallahu fiik. Kemarin lusa menyinggung tentang proses bagaimana manusia itu hidup di dunia, kemudian mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, dan finalnya yang masuk surga, ada pula yang masuk neraka. Ada yang kemudian kekal di neraka, yang tidak kekal di neraka. Masuk neraka dulu, kemudian barulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, insyaallah kita kemarin menyampaikan tentang bagaimana seseorang yang kemudian menghadapi sakratul maut, yang kemudian Allah taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, wallahil azim, idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Masa itu, waktu itu akan datang kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Ana dan antum akan mendapati momen ini, momen di mana kita didatangi oleh malakul maut. Dan Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut senantiasa menjalankan perintah Allah, ya, secara presisi terukur. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak pula bisa diundurkan. Dan itulah momen yang paling menyedihkan bagi segenap manusia. Wa dhanna annahul firaq. Kalau sudah ruh berada di kerongkongan, dia sudah yakin bahwa dirinya akan berpisah dengan dunia ini. Dia akan berpisah dengan keluarganya yang dia cintai selama hidupnya, dan dia akan berpisah dengan hartanya yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Wa dhanna annahul firaq. Maka wa inna lil maut la sakarat. Kata Nabi, setiap kematian itu pasti ada sekaratnya, ada fase rasa sakitnya, jamaah. Jamaah sekalian, ikhwani rahimani rahimakumullah.
Maka rajin-rajinlah berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan atasku kelak ketika menghadapi sakratul maut. Jamaah sekalian, sangat berat. Ya, banyak dalam hadis, banyak penjelasan ulama, dan banyak kita menyaksikan secara live orang yang sedang sakratul maut. Betapa sulitnya dia. Maka di dalam hadis yang sahih, orang kalau sudah sakratul maut jamaah, dia akan melihat nanti. Ya. Wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang-orang di sekitarnya, keluarganya tidak bisa melihat. Namun orang yang mau mati ini melihat. Apa yang dilihat? Yaitu malaikat. Dia akan melihat, kata Nabi, kalau ruhnya ini, orangnya orang baik, orang soleh, dia akan melihat dua sosok yang tampan begitu. Ya, yang dia melihat dengan senang, seperti seorang tamu yang datang mengucapkan salam, dan dia duduk sejauh mata dia memandang. Dia adalah sa'iq wa syahid. Ya, malaikat sa'iq wa syahid, yang kelak nanti akan mengambil roh dari malakul maut, dibawa ke atas langit. Kemudian setelah itu, kalau sudah waktunya, datanglah malakul maut. Cabutlah roh, kemudian roh ini diserahkan kepada sa'iq wa syahid, dibawa ke atas langit, jemaah. Ya. Sampai langit pertama, penjaga pintu langit pertama itu bertanya, siapa ini? Dia adalah fulan bin fulan, roh orang yang saleh. Maka dibukakan pintu langit. Maka seluruh malaikat yang berada di langit pertama memuji roh ini dengan pujian yang baik. Harum baunya. Sampai di langit kedua, sama semacam itu. Siapa dia? Dia adalah hamba Allah yang saleh. Maka dibukakan pintu langit kedua. Sampai 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ketika kemudian sampai di langit ketujuh, Allah Jalla wa'ala Jalla Jalaluh memerintahkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kembalikan dia ke bumi. Kembalikan dia ke tanah. Dari tanah aku ciptakan asal muasal manusia. Dia akan dikembalikan, dikuburkan di dalam tanah, dan nanti akan dibangkitkan pula dari tanah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Nanti setelah dihancurkan tanah dunia ini, alam dunia beserta isinya dihancurkan, ya, dengan proses kiamat kubro. Setelah hancur semuanya, Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Kemudian di saat itulah manusia akan dibangkitkan minal awwalin wal akhirin. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan fi su'idin wahid, dalam satu tempat. Jamaah sekalian, maka ketika seseorang yang sudah dikembalikan ruhnya oleh malaikat, ya, ke kuburnya, dan ini orang baik. Adapun orang-orang taleh, orang yang mujrim, orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ruhnya orang kafir, jamaah, munafik, kafir, mujrim, pendosa itu, ya, dia tidak dibukakan pintu langit. Orang beriman tadi kan dibukakan orang soleh, 1, 2, 3, sampai 7. Ya. Adapun orang kafir, orang munafik, musuh Allah dan Rasulnya, musuh agama ini, yang mendustakan ayat Allah, wastakbaru anha, menyombongkan diri terhadap syariat Allah, tidak mau diatur hidupnya dengan syariat. Sombong sekali manusia semacam ini. Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, menyombongkan diri terhadap syariat Allah, tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit, dan dia tidak mungkin masuk surga. Ya, sebagaimana tidak mungkinnya seekor onta untuk bisa masuk ke lubang jarum. Ini kiasan yang indah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang kafir itu tidak mungkin masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta bisa masuk lubang jarum. Jadi orang ngomong, ya semua orang beragama, ya pasti masuk surga. Ini ucapan batil, minteri ini, ku minter. Sementara Allah yang mempunyai surga mengatakan semacam itu, ada beberapa orang ku minter. Ya semua orang masuk surga, bukan hanya orang Islam saja. Ya. Ini orang-orang semacam ini termasuk orang-orang yang terkena ayat tadi. Orang-orang sombong ini, ya, mendahului Allah, minteri Allah Jalla Jalaluh, gurui Al-Quran. Ya, ini orang bodoh
di atas kebodohan. Hidup tanpa dalil. Ya begini, pakai perasaan saja. Surga ini luas, masuk di wong Islam tok, kesepian langgo. Ini orang-orang liberal. Maka hati-hati dan pemahaman semacam ini. Jamaah sekalian. Setelah itu kita akan dikuburkan. Kemarin kita sudah menjelaskan sebenarnya, ya, dimandikan, disolatkan, dibawa ke kuburan dan dikuburkan, ya. Dan dalam kuburan itu kata Nabi SAW, inna hadakum idza mata udidha maq'aduhu bil ghadati wal 'asyi. Kalau kalian ini mati, nanti kalian akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tempat kalian. Ya, tempat kalian akan ditunjukkan setiap pagi dan sore. Pagi, sore, pagi, sore. In kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk orang ahli surga, ditunjukkan surganya. Keindahan istananya Allah Karim. Jamaah dungo, jamaah. Kalau diterangkan semacam ini, Anda jangan vakum. Anda minta sama Allah agar Anda termasuk ahli jannah. Ya. Penting ini jamaah. Jadi orang ada kajian itu live, nggak bengong, aktif. Itu disampaikan tentang realita kita bahwa bertemu masa itu, bertemu fase kuburan semacam itu, Anda harus berdoa kepada Allah. Ya, berat sekali ini hidup jamaah. Ya. Kemudian, fa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau termasuk ahli neraka, ya ditunjukkan tempatnya di neraka. Ya dan billah, naudzubillah. Ditunjukkan setiap pagi dan sore tempat siksanya di neraka. Ya. Dan ini adalah siksaan yang pedih sebelum mendapatkan siksaan yang besar di hari akhir. Jamaah sekalian, kemudian terjadilah kiamat. Ya, wa nufikha fis-sur. Ya, wa nufikha fis-sur. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Terjadilah kiamat kubra. Malaikat Israfil kemudian meniup sangkakalanya sehingga terjadilah kiamat kubra, hancur semua. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya, wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi ini bergoncang, mengeluarkan semua ini isinya. Ya. Habis ini alam semesta ini. Ya, langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kanannya, biyamini. Jamaah sekalian, maka setelah hancur Allah menciptakan langit baru, menciptakan bumi baru. Ya, inilah kemudian terjadilah tiupan kedua. Pertanda kita akan dibangkitkan jamaah dan kita menemui fase apa? Fase yaumul mahsyar. Jadi setelah kita berada di perut ibu kita, dilahirkan ya oleh ibu kita, hidup di dunia, alam dunia, mati ketemu alam barzah, dibangkitkan ketemu alam akhirat dan diawali dengan yaumul mahsyar. Kata Nabi SAW, ya, hadis yang panjang, hanya ana menyingkatnya untuk Anda semuanya. Ana sayyidul qaumi yaumal qiyamah. Fi riwayah, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Wal tadruna bima dak. Kata Nabi, aku adalah pemimpinnya semua manusia di hari kiamat. Wahai sahabatku, kata Nabi, kenapa kalian tidak tanya, kenapa aku bisa menjadi sayyidun nas yaumal qiyamah? Dan Nabi menjelaskan bahwa pada saat itu manusia itu dalam keadaan urah, ghurlah, dan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Kemudian matahari, kata Nabi SAW, didekatkan hanya sejarak 1 mil jamaah. Sehingga ada orang yang tenggelam dan keringatnya sampai keringatnya semata kaki, 1 betis, 1 pinggang. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri jamaah. Dan yaumul mahsyar itu fasenya dalam sebuah hadis riwayat selama 500 tahun jamaah. Adakah kita manusia yang kita hidup di akhir zaman ini usianya menyentuh 500 tahun? Kalah, tidak akan pernah ada itu. Berarti apa? Yaumul mahsyar itu lama jamaah. Lebih lama lagi kita menanti, rasanya lebih lama daripada hidup di dunia. Lama sekali. Ya. Bahkan disebutkan sebuah riwayat yang lain, selama 50.000 tahun Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan kepanasan semacam itu. Kemudian Nabi mengatakan sab'ah yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 kelompok, 7 golongan yang tidak akan merasakan kepanasan. Ya, dia akan dinauki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka 7 golongan dapat naungan jamaah. Ada 7 golongan, imamun adil, pemimpin yang adil, syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat di masjid. Sampai yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah,
Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendirian sampai dia menangis karena takut kepada Allah. Ini, orang-orang ini, kelompok ini mendapatkan naungan, tidak kepanasan, mendapatkan kesejukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yaumul mahsyar, jamaah. Berat sekali yaumul mahsyar itu, dan belum ditegakkan hisab itu. Ya, dan insyaallah urusan hisab kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu